Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jalaluddin, NIM 8595210054, Prodi S1, PGSD, UT Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum bimbingan dari rumah untuk menguji kandungan zat makanan, yaitu karbohidrat dan lemak, menggunakan alat dan bahan sederhana yang mudah kita temukan di rumah. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Untuk uji karbohidrat ini kita butuh cairan antiseptik atau betadine sebagai indikator jodium. Pada bahan makanan yang akan kita uji ada nasi, tepung terigu, kentang rebus, pisang, putih telur, dan sirup gula yang sudah dicairkan. Sedangkan untuk uji lemak, kita butuh kertas cepat atau sampul buku seperti biasanya ada. Kemudian senter HP, nanti kita gunakan HP. Kemudian minyak goreng, mentega, dan kemiri yang sudah dihaluskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji karbohidrat atau amilum. Caranya kita tinggal teteskan 2 atau 3 tetes betadine ke atas masing-masing sampel makanan. Untuk uji karbohidrat kita menggunakan nasi, tepung terigu, kentang, pisang, telur, dan sirup gula pasir. Bahan makanan ini harus dihaluskan terlebih dahulu dengan diteteskan, ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur cair. Kemudian kita teteskan 2-3 tetes betadine ke atas masing-masing sampel makanan yang tersedia di atas meja ini. Kita teteskan masing-masing dengan 2 atau 3 tetes. Lebih enak mungkin 3 tetes saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah diteteskan, kita amati perubahan yang terjadi pada sampel makanan ini. Oke, perhatikan pada masing-masing sampel makanan. Pada sampel makanan nasi, maka akan terlihat nasi putih setelah ditetesi 3 tetes betadine, warnanya yang tadinya putih akan terlihat seperti biru tua kehitaman setelah diteteskan oleh betadine. Ini menandakan bahwa nasi mengandung zat amilum yang tinggi. Kemudian pada tepung terigu, ini pun terjadi hal yang sama, berarti mengandung karbohidrat. Kemudian pada kentang, setelah ditetesi oleh 3 tetes betadine, warnanya pun ungu tua kehitaman, jadi menandakan bahwa ini juga mengandung zat amilum, positif karbohidrat. Kemudian pada pisang, ini warnanya setelah diteteskan oleh zat betadine, ada sedikit perubahan warnanya. Dia tidak menghitam seperti halnya nasi, tepung terigu atau kentang, tapi yang lebih muncul adalah warna coklat ketuaan, dan dia positif karbohidrat, tapi sedikit yang terkandung karbohidrat yang terkandung dalam pisang. Kemudian pada putih telur, setelah ditetesi oleh betadine, dia tidak mengalami perubahan warna. Justru yang warna yang muncul adalah warna betadine itu sendiri, yaitu coklat kekuningan. Ini adalah warna betadine, jadi dia negatif karbohidrat. Jadi tidak ada zat amilum terdapat dalam putih telur. Kemudian
pada sirup gula pasir, ini pun sama. Sirup gula pasir itu tidak mengalami perubahan, justru dia warnanya itu terpengaruhi oleh warna daripada betadin itu sendiri, yaitu coklat kemerahan. Sirup gula pasir ini negatif karbohidrat, padahal dia sama, uniknya dia masuk dalam kategori karbohidrat, tapi karbohidratnya adalah karbohidrat yang bisa dibilang ringan. Jadi kesimpulannya adalah untuk nasi, tepung terigu, kentang itu positif karbohidrat, mengandung zat karbohidrat. Kemudian pisang pun sama, positif mengandung zat karbohidrat tapi sedikit, tidak banyak seperti halnya kentang, tepung terigu, dan nasi. Kemudian pada putih telur dan sirup gula pasir negatif karbohidrat. Mari kita lanjutkan uji yang kedua, yaitu uji lemak. Prosesnya adalah kita memotong beberapa bagian kertas coklat yang menjadi 6 bagian, yang kemudian kita beri label pada masing-masing kertas ini dengan minyak, air, mentega, kemiri, nasi, dan putih telur. Ada sebanyak 6 kertas coklat yang kemudian kita akan oleskan putih telur, nasi, kemiri, mentega, air, dan minyak diteteskan. Nasi, putih telur, kemiri terlebih dahulu dihancurkan, digerus tanpa menggunakan air. Jadi ya, agar bisa mengeluarkan zat merekanya masing-masing. Mari kita lakukan. Yang pertama kita akan meneteskan. Kita teteskan daripada minyak. Kita teteskan air. Oke. Kemudian untuk mentega kita oleskan ya. Kita oleskan mentega pada kertas mentega. Kemudian pada kemiri sama halnya. Setelah digerus kita oleskan pada kertas kemiri. Kemudian sama nasi juga kita oleskan pada kertasnya. Kemudian putih telur juga sama, kita oleskan. Kita tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit sehingga zat cairannya masing-masing mengering. Selanjutnya setelah kita diamkan sekitar 5 atau 10 menit sampai kandungan airnya mengering. Setelah kering kita sorot kertasnya pakai senter HP. Bisa kita lihat kertas yang diolesi oleh minyak, kemudian air, mentega, kemiri, nasi, dan putih telur. Apa yang terjadi setelah kering setelah 5 atau 10 menit? Maka akan kita senter dengan senter. Pada minyak goreng, maka yang terjadi adalah transparan. Kondisi kertas transparan tembus pandang. Ini yang terjadi pada minyak goreng diteteskan pada kertas coklat. Jadi positif mengandung lemak untuk minyak goreng. Kemudian untuk mentega, hal sama terjadi pada mentega.
mentega yang diolesi, kertas coklat yang diolesi oleh mentega. Nah, itu yang terjadi sama antara mentega dengan minyak, jadi positif lemak. Kemudian yang ketiga adalah kemiri. Apa yang terjadi? Kertas coklat jika diolesi oleh kemiri yang sudah digerus, jika disenter maka dia akan transparan, tembus pandang, tapi tidak sangat transparan seperti halnya mentega dan minyak. Jadi kemiri positif lemak. Yang keempat adalah air. Kertas coklat setelah ditetesi air, kemudian yang kelima pada bagian nasi, tidak dapat transparan. Hasilnya adalah keringnya nasi. Setelah dioleskan pada kertas coklat tidak transparan, jadi negatif lemak. Kemudian pada putih telur, setelah digerus dioleskan pada kertas coklat, yang terjadi adalah berbekas kering pada kertasnya, tapi tidak disenter, tidak transparan, negatif lemak. Perhatikan saudara, ini adalah kita bisa menyimpulkan bahwa nasi, tepung, kentang kaya akan karbohidrat kompleks atau amilon. Sementara minyak, mentega, dan kemiri terbukti tinggi kandungan lemaknya. Ada satu pertanyaan menarik. Kenapa sirup gula pasir hasilnya negatif padahal termasuk zat karbohidrat? Itu karena sirup gula pasir adalah karbohidrat sederhana yang tidak bisa bereaksi ketika diteteskan oleh iodium betadine, tapi hanya terpengaruhi warna dasar daripada iodium betadine. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.